Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zildana Yela Fajrianti dari kelas Aquakultur B dengan NIM akhir 054. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pemanfaatan air kelapa Cocos nucifera untuk maskulinisasi ikan gupi Pusilla reticulata. Ikan gupi Pusilla reticulata atau dikenal sebagai Million fish atau rainbow fish merupakan salah satu komoditas ikan hias yang diminati oleh pasar dunia. Ikan gupi jantan memiliki warna dan corak yang lebih menarik dibandingkan ikan betina. Oleh karena itu, produksi ikan jantan menjadi fokus dalam kegiatan budidaya ikan gupi. Salah satu yang dapat diterapkan dalam kegiatan produksi yaitu dengan proses pembalikan kelamin, sex reversal dari betina ke jantan. Maskulinisasi dalam budidaya ikan umumnya menggunakan hormon steroid sintesis seperti 17A metil testosteron ataupun bahan alami yang bersumber dari hewan dan tanaman, fitohormon. Penelitian terkait hormon alami yang telah dilakukan pada berbagai jenis bagian tanaman dan hewan seperti madu, pasak bumi, testis sapi, cabai jawa, dan air kelapa. Pada penelitian kali ini menggunakan air kelapa karena beberapa kelas dari fitohormon yang ada di air kelapa terdiri dari indol 3 acetic acid, IAAA. Selain fitohormon, kandungan ion kalium dari air kelapa juga berperan dalam proses seks reversal. Bahan yang digunakan dalam penelitian terdiri dari indukan bunting ikan gupi 12 hari setelah masa pemijahan, air kelapa muda, pakan alami berupa artemia, Dapia dan Tubivex, sedangkan alat yang digunakan adalah akuarium berukuran 25 x 25 x 25 cm3, termometer, dan pH meter. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap RAL dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah perendaman induk bunting ikan gupi dengan air kelapa yang memiliki konsentrasi yang berbeda. Perlakuan pertama memiliki konsentrasi air kelapa 20%, P1. Perlakuan kedua 40% P2 dan kontrol perlakuan berupa perendaman induk bunting tanpa campuran air kelapa. Pemijahan indukan dilakukan di dalam akuarium dengan rasio 1:2. Setelah 12 hari pasca pemijahan, indukan yang memiliki ciri bunting berupa perut yang membuncit serta melebar dan terdapat tanda hitam di sekitar sirip anal digunakan sebagai hewan uji. Waktu perendaman yang digunakan adalah 8 jam dengan kepadatan 5 ekor. Pemeliharaan larva ikan dilakukan sampai anakan ikan gupi dapat dibedakan morfologi jantan dan betina yaitu pada umur 42 hari. Selama pemeliharaan dilakukan aerasi dan penyimpanan sebanyak 50%, sedangkan untuk pemberian pakan alami dikondisikan secara ad libitum. Hasil dan pembahasan. Presentase ikan gupi jantan. Berdasarkan tabel 1, konsentrasi air kelapa memberikan pengaruh yang signifikasi terhadap nisbah kelamin jantan anakan ikan gupi yang dihasilkan dari perendaman induk bunting. Pada kondisi alami, nisbah kelamin anakan yang dihasilkan oleh ikan gupi adalah 1:1. Untuk menduga konsentrasi air kelapa yang mampu menghasilkan anakan jantan maksimal, digunakan grafik persamaan regresi linear kuadratik yang disajikan pada gambar 1. Dari persamaan tersebut, presentase ikan gupi jantan akan maksimal jika konsentrasi air kelapa yang digunakan dalam perendaman induk bunting sebesar 52% dengan nisbah kelamin jantan mencapai 91,99%. Apabila menggunakan nilai BNT pada tabel 1, maka konsentrasi air kelapa 52%, tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 40%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan air kelapa pada konsentrasi 40% merupakan kondisi terbaik untuk menghasilkan anakan jantan dengan metode perendaman induk. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan maskulinisasi yaitu ketepatan fase penentuan pembentukan kelamin atau sebelum melewati fase diferensiasi. Selain itu, dosis bahan pemicu pengarah kelamin juga menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan nisbah kelamin anakan yang dihasilkan. Keberhasilan maskulinisasi ikan gupi dengan menggunakan air kelapa dikarenakan air kelapa memiliki kandungan hormon steroid, fitohormon, yang secara langsung mempengaruhi proses pengarahan kelamin pada ikan. Air kelapa dapat menurunkan kadar prolaktin sehingga produksi testosteron akan semakin tinggi. Secara umum, penurunan serum prolaktin dapat dipengaruhi oleh kadar follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, dan testosteron. Hormon yang dominan ada pada air kelapa muda terdiri dari hormon auksin dan hormon gibberellin.
Kalium berperan dalam proses seks reversal, yaitu mengatur dan mengarahkan regulasi testosteron dalam tubuh serta mengendalikan kerja androgen. Presentase kelangsungan hidup pemeliharaan ikan gupi. Kelangsungan hidup yang didapat pada setiap perlakuan yaitu 100%. Tingginya kelangsungan hidup ikan gupi selama perendaman dan setelah perendaman pada penelitian ini menunjukkan bahwa campuran air kelapa di dosis tertinggi perlakuan tidak bersifat toksik pada level individu. Dosis 40% untuk perendaman larva ikan cupang menghasilkan kelulusan hidup ikan 100%. Selain itu, kondisi pemeliharaan yang dilakukan pasca treatment sudah disesuaikan dengan kebutuhan hidup ikan. Adapun data kualitas air selama perendaman tabel 2 dan pemeliharaan tabel 3 disajikan sebagai berikut. Tabel 2 kualitas air selama perendaman. Tabel 3 kualitas air selama pemeliharaan. Kesimpulan, air kelapa dapat digunakan sebagai bahan alami untuk maskulinisasi ikan gupi pada konsentrasi 40% dengan metode perendaman induk bunting dengan persentase anakan yang dihasilkan mencapai 90%.